Lanjut dari perbandingan angka CTR yang sangat kontras tadi, pada slide ini kita bisa menarik kesimpulan besar tentang perilaku audiens kita. Dari hasil studi kasus tersebut, terlihat sangat jelas bahwa audiens jauh lebih tertarik dengan konten visual yang menarik dan pesan singkat dibandingkan konten dengan teks yang panjang dan membosankan. Angka CTR yang tinggi itu bukan cuma sekadar keberuntungan teman-teman mahasiswa, tapi menunjukkan bahwa strategi visual yang tepat mampu meningkatkan minat audiens secara signifikan untuk mengklik iklan kita. Artinya apa buat kita? KPI CTR ini adalah alat bantu yang sangat kuat bagi perusahaan untuk memahami konten mana yang benar-benar efektif dan mana yang kurang diminati oleh pasar. Kita tidak lagi menebak-nebak apa yang disukai audiens, tapi kita bicara berdasarkan fakta data. Jika visual cerah dan pesan singkat terbukti menang telak, maka itulah arah yang harus kita tuju. Dari data tersebut, perusahaan kini bisa mengoptimalkan kampanye berikutnya dengan lebih percaya diri. Fokus kita ke depannya harus tetap pada desain visual yang kuat, pesan yang singkat dan padat, serta call to action atau CTA yang jelas. Ingat ya, di dunia digital yang penuh gangguan, kita hanya punya waktu beberapa detik untuk mencuri perhatian audiens. Jika kita gagal di detik-detik pertama, maka seluruh strategi di belakangnya tidak akan ada artinya. Pada slide ini, kita sampai pada intisari dari seluruh pembelajaran kita mengenai KPI CTR. Dari data yang sudah kita bedah, kita bisa menyimpulkan satu hal yang sangat fundamental. Pemilihan konten yang sesuai dengan preferensi audiens memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan kampanye digital kita. Perlu diingat teman-teman mahasiswa, bahwa KPI itu tidak hanya berfungsi sebagai deretan angka mati semata. Lebih dari itu, KPI adalah alat evaluasi paling objektif yang kita miliki untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan strategi pemasaran kita di masa depan. Lanjut ke poin berikutnya, dengan kita membiasakan diri untuk memantau KPI secara rutin, perusahaan tidak lagi meraba-raba dalam gelap. Kita bisa mengalokasikan anggaran secara jauh lebih efektif dan efisien hanya pada strategi-strategi yang sudah terbukti memberikan hasil nyata di lapangan. Inilah yang membedakan bisnis yang sekadar bertahan dengan bisnis yang mampu tumbuh pesat secara berkelanjutan. Lanjut dari pemahaman kita mengenai pentingnya data dalam mengukur kesuksesan sebuah kampanye, pada slide ini kita akan membedah 3 pilar utama yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Memahami tujuan ini sangat krusial agar teman-teman mahasiswa memiliki peta jalan yang jelas dalam menguasai strategi pemasaran digital yang berbasis performa. Pilar pertama adalah memahami arti penting KPI atau Key Performance Indicators. Teman-teman harus menyadari bahwa KPI bukan sekadar angka statistik, melainkan alat ukur kesehatan bisnis yang memberikan gambaran apakah strategi kita sudah efektif atau justru memerlukan perbaikan segera untuk mencegah pemborosan biaya. Pilar kedua adalah kemampuan untuk mengidentifikasi KPI utama. Di dunia digital, ada begitu banyak data yang bisa ditarik, namun tidak semuanya relevan. Di sini, kita akan belajar bagaimana memilah metrik yang benar-benar memberikan dampak, seperti conversion rate, CAC, hingga ROAS, sehingga kita tidak terjebak pada data yang tidak esensial. Terakhir, pilar yang paling strategis adalah mengaitkan KPI dengan tujuan bisnis. Pada akhirnya, semua metrik teknis yang kita kumpulkan harus bisa menjawab pertanyaan besar. Apakah kampanye ini membantu perusahaan mencapai target penjualannya? Kemampuan menghubungkan data teknis dengan profitabilitas bisnis, inilah yang akan membedakan kalian sebagai seorang analis pemasaran yang profesional. Dengan menguasai ketiga pilar ini, teman-teman akan memiliki fondasi yang kuat untuk merumuskan perbaikan strategi agar penjualan di masa mendatang menjadi jauh lebih optimal. Lanjut dari pemetaan tujuan pembelajaran yang baru saja kita bahas,
Pada slide ini, kita akan mulai masuk ke fondasi dasarnya, yaitu memahami apa sebenarnya arti KPI itu sendiri. Di tengah hiruk-pikuk dunia pemasaran digital yang serba cepat, memahami arti penting Key Performance Indicators atau KPI bukan sekadar soal tahu definisinya, melainkan menjadi langkah awal yang absolut bagi seorang pemasar profesional untuk bisa bertahan dan menang di pasar. Tanpa KPI, kita ibaratnya sedang mengemudikan kendaraan di tengah kabut tebal tanpa panel instrumen yang jelas. Dalam praktiknya, KPI berfungsi sebagai sebuah tolok ukur atau kompas strategis yang sangat objektif. Ia hadir untuk membantu perusahaan menilai secara presisi sejauh mana strategi digital yang sedang kita jalankan, baik itu di media sosial, marketplace, maupun website, benar-benar mampu mencapai hasil atau target yang diharapkan. Bayangkan, jika perusahaan sudah mengeluarkan anggaran hingga ratusan juta rupiah untuk kampanye, namun kita tidak memiliki indikator untuk mengukur apakah biaya tersebut sepadan dengan hasil yang didapat. Disinilah peran vital KPI bekerja. Melalui KPI, setiap keputusan yang diambil bukan lagi berdasarkan perasaan atau feeling semata, melainkan berdasarkan fakta data yang akurat. Ia memberikan jawaban jujur tentang bagian mana dari strategi kita yang sudah berhasil memberikan dampak nyata bagi perusahaan dan bagian mana yang perlu segera kita bongkar untuk diperbaiki. Jadi, bagi teman-teman mahasiswa, anggaplah KPI ini sebagai bahasa universal dalam bisnis yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan data untuk mencapai kesuksesan yang terukur dan berkelanjutan.